Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat kita mengupas kisah-kisah agung Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari setiap langkah hidup beliau, yang penuh cahaya petunjuk. Manqobah ke-15. Nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul Ajam. Di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dasar lautan. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan serta permohonan perempuan itu, Syekh berkata, "Sekarang juga kamu pulang dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu." Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa, setibanya di rumah anaknya itu tidak ada. Sementara itu, segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, "Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang." Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa. Kemudian ia datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil beliau berkata, "Sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah." Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya. Dan setibanya di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sambil menumpahkan isi hatinya. "Sungguh saya merasa malu ya Allah." Oleh seorang perempuan yang 3 kali ia mengadukan hal anaknya, apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan itu? Allah menjawab, "Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui pada waktu pertama kali kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya, juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan untuk ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya." Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya, dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu, hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul, dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama, apa pula hikmahnya ya Allah." Ketika itu Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati, sekarang kamu silakan minta, pasti ku beri." Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik, pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu, rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang ku terima." Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan jika kamu melihat tanah tentu akan jadi emas." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang begitu bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia." Allah bersabda, "Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya, barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku." Manqobah ke-16. Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asrarut Thalibin diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah, berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama, apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perselisihan sengit itu, kata seorang Muslim, "Sebetulnya kami sedang membangga-banggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik?" Dan saya berkata padanya bahwa Nabi Muhammadlah nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, "Nabi Isa lah paling sempurna." Syekh bertanya kepada orang Nasrani, "Apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya? Kamu bisa mengatakan bahwa Nabi Isa lah lebih sempurna daripada nabi lainnya." Lalu orang Nasrani itu menjawab, "Nabi Isa mempunyai keistimewaan, beliau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati."
Syekh melanjutkan lagi pertanyaannya. Apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekadar penganut dan pengikut agama Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani, ya benar saya tahu. Lebih jauh Syekh berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan dan diketahui bahwa kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup mengucapkan kum bismillah, bangun kamu dengan izin Allah. Nah sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan kum biizni, kamu bangun dengan izinku. Mendengar ucapan itu orang Nasrani terkejut dan keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua, lalu keluar dari dalamnya mayat itu sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga, orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam.